Lakukan konfrontasi, tentara Azov lari terbirit-birit bertemu pasukan Chechnya di Mariupol. Pertempuran antara pasukan Chechnya dan pasukan Nazi Ukraina, batalion tentara Azov kembali terjadi di Mariupol. Dalam sebuah video yang diunggah akun Telegram @timzov pada 10 Mei 2022, terlihat sekelompok tentara Azov keluar dari persembunyiannya di Azovstal untuk kembali melakukan perlawanan terhadap pasukan Chechnya di Mariupol. Namun ketika tentara Azov sedang mengamati situasi di sekitar mereka, suara rentetan tembakan dari arah yang tidak diduga menyasar pasukan Azov di lokasi tersebut hingga membuat salah seorang dari mereka rubuh terkena tembakan dari pasukan Chechnya yang masif. Sambil berlindung, tentara Azov perlahan-lahan mulai mundur dan berlarian berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan Ramzan Kadyrov di lokasi tersebut. Diketahui bahwa pasukan Azov di Mariupol telah sepenuhnya terkepung pasukan Rusia dan Chechnya. Satu-satunya perlawanan dari pasukan Azov Ukraina hanyalah berasal dari area pabrik baja Azovstal yang dijadikan sebagai benteng terakhir pasukan Zelensky di Mariupol. Pada Rabu 11 Mei 2022, invasi Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-77 sejak serangan pertama dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Dilaporkan jika Rusia masih menggempur berbagai wilayah di Ukraina lewat serangan udara, salah satunya ke pabrik Azovstal di Mariupol. Seorang tentara pejuang Ukraina di lokasi tersebut memberitakan jika lantai pertama dan kedua di bunker persembunyian di pabrik Azovstal mengalami kebakaran akibat serangan udara dan bom dari pasukan Rusia. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan jika di persembunyian bunker Azovstal masih terdapat ribuan tentara termasuk ratusan yang luka-luka. Dalam keterangan seorang tentara Ukraina di Azovstal, Kapten Shyatoslav, ia mengatakan jika masih ada 600 tentara Ukraina yang terluka dan membutuhkan perawatan medis. Namun walau evakuasi sebelumnya telah dilakukan oleh kerjasama antara Rusia, Ukraina dan UN, namun masih belum seluruhnya dapat dievakuasi. Saat kloter evakuasi pertama digelar, 500 warga telah diangkut ke Zaporizhia. Sisanya masih bertahan di bawah pabrik baja Azovstal di Mariupol. Sebelumnya, pada tanggal 10 Mei 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim jika tentara separatis pro-Rusia di Luhansk atau yang dikenal pejuang LPR telah memasuki wilayah perbatasan administratif di wilayah Luhansk, Ukraina Timur untuk terus memukul mundur tentara Ukraina. Serangan udara Rusia hancurkan 28 markas unit militer Ukraina. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 6 pesawat tidak berawak Ukraina, termasuk satu di atas Pulau Ular. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Konashenkov juga menambahkan bahwa pasukan Rusia juga mencegat rudal taktis Totskayu dan 3 roket Smerch Ukraina. Pada siang hari, pasukan rudal dan artileri Rusia menghantam 6 pos kontrol, 178 personil dan area konsentrasi kendaraan tempur, 3 bunker yang diperkuat, serta 28 unit artileri di posisi menembak, termasuk sistem roket peluncuran ganda Smet di dekat permukaan Beryozovka, kata Konashenkov seperti dikutip dari TASS. Pasukan Dirgantara Rusia melenyapkan 28 markas unit militer Ukraina dan 2 depot amunisi. Pada siang hari, pasukan Dirgantara Rusia menyerang 28 markas unit angkatan bersenjata Ukraina, 2 depot amunisi di dekat pemukiman Petroskoye dan Zhovnevoye melalui rudal presisi berbasis udara, lanjut Konashenkov. Ia juga menyebutkan serangan udara Rusia menghantam 33 personil dan area konsentrasi kendaraan tempur pada siang hari.
Konazenko merinci bahwa serangan udara menghilangkan hingga 90 nasionalis, melumpuhkan 18 kendaraan tempur. Sejak awal operasi militer khusus di Ukraina, Angkatan Bersenjata Rusia melenyapkan 864 drone Ukraina dan 3.067 kendaraan lapis baja, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Secara keseluruhan, sejak awal operasi militer khusus menghilangkan 165 pesawat, 125 helikopter, 864 drone, 304 sistem pertahanan udara rudal, 3.067 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 372 sistem peluncuran roket ganda, 1.514 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 2.913 kendaraan mobil khusus. Militer Rusia, kami tidak perlu kirim senjata ke perbatasan, rudal nuklir bisa hantam Finlandia dalam 10 detik. Rusia memiliki kemampuan untuk menyerang Finlandia dalam hitungan detik, bahkan hanya 10 detik dengan menggunakan rudal nuklir hipersonik Satan II. Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Komite Pertahanan Rusia, Alexei Zhuravlyov, ketika menanggapi rencana Finlandia yang akan melepas status netralnya demi NATO. Jika Finlandia ingin bergabung dengan blok ini, maka tujuan kami benar-benar sah untuk mempertanyakan keberadaan negara ini. Ini logis, kata Zhuravlyov. Seperti dikutip The Independent, ditanya apakah Rusia sekarang akan memasang kembali senjata nuklir ke perbatasannya dengan Finlandia, Zhuravlyov menyebut hal itu tidak diperlukan. Untuk apa kita bisa menyerang dengan Sarmat dari Siberia bahkan mencapai Inggris? Jika kita menyerang dari Kaliningrad, waktu tempuh hipersonik adalah 200 detik. Jadi silakan. Bulan lalu Rusia menguji coba rudal antar benua barunya, Sarmat, yang juga dikenal sebagai Satan II. Moskow mengumumkan bahwa hulu ledak yang dapat menargetkan Eropa dan Amerika Serikat akan dikerahkan pada musim gugur. Sarmat sendiri mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak nuklir dan umpan menyerang target ribuan mil jauhnya. Di perbatasan Finlandia kita tidak akan memiliki senjata strategis, tetapi senjata kelas Kinzhal yang akan mencapai Finlandia dalam 10 detik atau bahkan 10 detik. Rusia telah mengecam niat Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Zhuravlyov sendiri mengklaim